Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat pagi, salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita menyampaikan syukur kita kepada Tuhan karena sampai saat ini Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Yang kedua, dalam kondisi pandemi saat ini, marilah kita bersama-sama tetap menjaga protokol kesehatan. Jika kita di luar rumah, marilah kita memakai masker. Kita mencuci tangan dengan sabun yang bersih, dan kita tetap menjaga jarak. Dalam kondisi pandemi ini juga, sekalipun kita masih belum diizinkan membangun ibadah secara online, kita tetap bersukacita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada hari ini Jumat tanggal 25 Desember tahun 2020, kita bersama-sama akan membangun ibadah memperingati kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Ibadah pada pagi hari ini akan mengikuti tata ibadah yang sudah disiapkan. Hari ini kita merayakan keselamatan kita. Keselamatan itu berlangsung dalam peristiwa yang sangat biasa. Seperti saat ini, kita mengingat Yusuf dan Maria yang tidak memperoleh tempat penginapan di Bethlehem. Tetapi dalam keadaan seperti itulah Juru Selamat datang. Demikianlah peristiwa keselamatan berawal dari kesederhanaan, kesunyian, dan ketenangan. Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki peribadahan dengan hati yang tertuju kepada Sang Pemberi keselamatan dan Pemberi hidup, Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Selamat, Selamat Datang. Selamat datang, Yesus Tuhanku, jauh dari surga tinggi kunjunganmu. Selamat datang Tuhanku ke dalam dunia, damai yang kau bawa tiada taranya. Salam, salam.
Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama memulai ibadah Natal pada hari ini, 25 Desember tahun 2020. Dan kita awali ibadah kita pada hari ini dengan pengakuan kita yang demikian. Dalam nama Allah Bapa, Anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Hidup ini telah dinyatakan dan kami telah melihatnya. Dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan yang telah dinyatakan kepada kami. Kemuliaan bagi Bapa dan Anak dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu dan sampai selama-lamanya. Marilah kita berdoa. Engkau memberikan anak-Mu kepada kami untuk menyelamatkan kami dari dosa. Engkau membimbing kami dari kegelapan menuju terang-Mu. Penuhi dan terangilah hati kami dengan Roh-Mu, supaya kami semakin membenci dosa dan mulai merindukan firman-Mu yang kudus. Berikanlah Roh-Mu membimbing kami, supaya kami bertambah baik dan menjadi teladan sesuai dengan perintah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Pembacaan firman Tuhan dalam Mika 5 ayat 2 sampai dengan yang keempat yang demikian. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan, Allahnya. Mereka akan tetap tinggal, sebab ia menjadi besar sampai ke ujung bumi. Dan dia menjadi damai sejahtera apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila dia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, serta memeliharanya di dalam hatinya. Amin. Yang
Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku. Bapa, Kau ciptakan terang lebih dulu sebelum aku, supaya aku dapat menikmati terang kemuliaan-Mu. Bapa, Kau ciptakan cakrawala sebelum aku, agar aku dapat melihat keindahan alam semesta. Bapa, Kau ciptakan daratan dan lautan sebelum aku, supaya aku dapat berdiri dan bertumbuh. Bapa, Kau ciptakan tumbuhan sebelum aku, supaya aku dapat merasakan pemeliharaanmu. Bapa, Kau ciptakan matahari, bulan, dan bintang, supaya aku tetap mensyukuri hidup yang Kau berikan. Bapa, Kau ciptakan binatang dan hewan peliharaan sebelum aku, supaya aku dapat merasakan dengan makhluk ciptaan-Mu. Bapa, Kau ciptakan hari istirahat agar aku dapat bertemu dengan-Mu. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau bermalam menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siakan di gunung, lahirnya Al-Masih. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Terang yang ilahi, Allah yang sejati.
Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, pada saat ini kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kehadirat Tuhan, karena Tuhan memberikan hari yang indah kepada kami, hari Natal, hari kelahiran Tuhan Yesus, hari kedatangan Tuhan yang menyelamatkan dan menebus kami dari dosa. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan makna kehadiran-Mu di tengah-tengah dunia ini, melalui permenungan akan sabda dan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, menuntun dan memberikan kekuatan, sehingga kami sungguh hidup di dalam kuasa firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara sekalian yang terkasih, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-14, yang demikian sabdanya bagi kita. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi Ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang-orang yang diperanakkan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat nas terambil di dalam ayatnya yang ke-5 yang demikian, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam setiap perayaan Natal, dalam setiap bulan Natal, dalam setiap kegiatan Natal, simbol hiasan yang dipakai dalam berbagai kegiatan Natal dan selalu ada dan hampir tidak pernah ada dan selalu ada adalah pohon terang. Seperti yang kita lihat di samping kita pada saat ini, pohon terang, tapi ini terbuat dari plastik ya. Dan mungkin dengan perkembangan zaman, model-model pohon terang sekarang menjadi variatif, bermacam-macam asal atau mungkin bentuk atau mungkin bahan dipakai. Ada yang bentuknya masih gambaran dari pohon yang asli, bisa juga mungkin secara kreatif, ada yang dari balon disusun, atau mungkin juga ada pohon terang yang berasal dari limbah-limbah plastik yang punya pesan supaya kita menjadi sadar akan lingkungan dan bentuk-bentuk yang lain. Tetapi awal mula adanya pohon terang ini adalah tanaman pinus atau pohon cemara
yang digunakan sekitar abad ke-16 oleh orang-orang Jerman untuk mengekspresikan rasa syukur terhadap kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam peristiwa Natal. Pohon itu dihias dengan berbagai macam hiasan, lampu-lampu. Dengan demikian menyemarakkan suasana Natal, dan penggunaan pohon terang ini bermula dari Eropa dan kemudian menyebar seiring dengan menyebarnya agama Kristen ke seluruh dunia. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, dalam dinamika masyarakat pada saat sekarang ini, ketika banyak orang Kristen menggunakan cemara atau pohon terang, akhirnya menjadi sesuatu yang menarik ya, dalam masyarakat yang makin fanatik, dalam masyarakat yang makin sensitif. Akhirnya karena penggunaan pohon terang ini membuat orang berpikir ya, pohon cemara itu jadi pohonnya orang Kristen ya, atau identik dengan orang Kristen, sehingga ada orang yang anti kalau rumahnya atau tempatnya atau ketemu pohon cemara itu jadi agak anti. Atau bahkan juga ada orang Kristen yang memahami, oh pohon cemara itu pohon Kristen. Dia adalah pohon yang khas Kristen. Sehingga konflik atau mungkin kesalahpahaman tentang pohon cemara ini mengemuka dalam kehidupan masyarakat kita. Tetapi beruntung, Bapak Ibu dan saudara-saudara, ada seorang kiai yang masih muda, yang pikirannya sangat progresif, yang menjelaskan kepada masyarakat supaya orang memahami apa sih makna pohon cemara dan artinya pohon cemara, kenapa digunakan oleh orang-orang Kristen, sehingga tidak ada konflik pemahaman atau mungkin gesekan-gesekan masyarakat dalam kaitan dengan pohon cemara. Soalnya sekarang ini apa-apa itu bisa menjadi pemahaman yang salah, pemahaman yang sempit, pemahaman yang radikal. Seperti beberapa waktu yang lalu, klepon aja ini sebagai sesuatu yang harus dihindari karena tidak menggambarkan nilai agama tertentu, ya, termasuk cemara ini. Mari kita saksikan sepenggal pengajaran atau mungkin ceramah dari seorang kiai yang begitu terkenal, cukup menarik. Mari kita dengarkan. Kalau zaman dulu Gus Dur itu gojek soal agama itu biasa gitu loh. Sekarang coba apa-apa dianggap penistaan, apa-apa disalah-salahkan. Orang Islam tidak boleh menanam pohon cemara. Kenapa? Karena cemara itu lambang Natal. Ya Allah, sejak kapan pohon itu punya agama? Anda tahu kenapa cemara itu dijadikan lambang orang Natalan? Karena di musim gugur dan di musim dingin di Eropa, pohon yang mampu bertahan itu pohon cemara. Maka dijadikan lambang Natal. Kenapa orang Islam nggak boleh nanam pohon cemara? Dengan pohon palem kita nggak suka. Kenapa? Katanya Paskah. Wong dolanmu kurang adoh, kancamu kurang oke, turumu kurang bengi, kopimu kurang kental. Ya, saudara-saudara sekalian yang terkasih, dari ceramah itu jelas bagi kita bahwa cemara bukan pohonnya orang Kristen, atau cemara bukan miliknya orang Kristen, tapi cemara itu adalah tanaman buatan Tuhan yang dipakai untuk seluruh masyarakat, ya, supaya orang bisa menikmati manfaat dari pohon cemara. Jadi Tuhan menciptakan pohon tidak hanya untuk orang Kristen saja, tapi Tuhan menciptakan pohon cemara itu untuk semua, ya, semua masyarakat, semua umat manusia. Dan pohon cemara itu ada di mana-mana di tengah-tengah dunia ini. Ya, di Indonesia, mungkin juga di Eropa, mungkin di belahan-belahan dunia yang lain. Tidak tergantung ini daerahnya, masyarakatnya, agamanya apa, tapi tanaman itu bisa bertumbuh dan bermanfaat. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di
tengah-tengah kita bersama-sama memperingati Natal pada saat ini, dan suasana Natal pada saat ini begitu kental, begitu syarat dengan nuansa keprihatinan ya Bapak Ibu dan saudara-saudara, karena kita merayakan Natal di tengah-tengah ancaman pandemi yang pada saat ini masih belum selesai. Bahkan Natal kita pada saat ini barangkali Natal dalam sejarah, kita merayakan Natal di rumah kita masing-masing. Kehadiran simbol Natal berupa pohon terang ini begitu dalam maknanya bagi kehidupan kita. Mengapa demikian? Karena pohon terang ini adalah satu-satunya pohon yang bisa hidup, satu-satunya pohon yang tetap bertahan meskipun pada zaman itu atau dalam masyarakat Eropa itu salju begitu kuat. Dan tanaman ini adalah tanaman yang tetap bertahan, tetap bisa bertumbuh, tidak mati, tidak hancur, tapi tanaman ini tetap bisa berdiri tegak, menantang salju. Dan ini menjadi inspirasi bagi kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa di tengah-tengah gelombang salju kehidupan yang kita alami pada saat ini, pohon cemara ini memberi inspirasi bagi kita bahwa kita dipanggil untuk tetap tegak berdiri, tetap kokoh di tengah-tengah badai kehidupan yang masih kita rasakan dalam kehidupan kita pada saat ini. Sampai saat ini COVID masih belum selesai. Bahkan juga ada tantangan-tantangan baru yang akan kita alami, yang kita juga tidak tahu kapan itu akan berhenti. Demikian pula di tengah-tengah kehidupan yang masih seperti ini, penuh dengan keprihatinan, makin banyak orang-orang yang bertindak dengan tidak toleran. Ini juga membuat suasana menjadi kurang begitu nyaman dalam kehidupan kita. Banyak orang-orang yang bertindak tidak berupaya bagaimana menjadi masyarakat yang rukun, yang damai, yang saling menopang satu dengan yang lain, bisa menerima satu dengan yang lain, tetapi berupaya untuk merongrong kehidupan bersama. Ini menjadi keprihatinan kita Bapak Ibu dan saudara-saudara. Demikian pula dengan persoalan ekonomi yang sampai dengan saat ini masih menjadi tantangan kita, sehingga kita semua mengalami perlambatan dalam berbagai bidang dalam kehidupan. Pohon cemara, pohon Natal, ini mengajak dan menginspirasi kepada kita supaya kita tetap berdiri kuat dan berdiri teguh, meskipun badai salju kehidupan itu masih menghampiri dalam kehidupan kita. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita sebagai orang percaya dapat tetap berdiri kokoh sebagaimana pohon terang yang kita pakai sebagai simbol Natal pada saat sekarang ini. Firman Tuhan yang tadi kita baca bersama menyatakan kepada kita semua bahwa hanya hidup di dalam terang, hanya menyatu di dalam terang firman Tuhan, hanya hidup di dalam kuasa kasih Kristus yang menerangi setiap kita, maka kita akan mendapatkan kekuatan. Terang itu adalah terang yang membuat kita bisa melangkah pada jalan yang benar. Terang itu adalah terang yang membuat kita tidak melangkah pada kegelapan, sehingga kita dapat menentukan pilihan-pilihan hidup secara tepat. Pikiran kita ditenangkan, pikiran kita disegarkan, perspektif kehidupan bisa diperluas karena kita memiliki terang. Dan terang yang sejati itu adalah Yesus Kristus. Dan jikalau kita sungguh tinggal di dalam terang itu, kegelapan apapun tidak akan pernah menguasai kehidupan kita. Di dalam Yohanes 1 ayat 5 di sana dikatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya.
Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ini adalah sesuai dengan nubuatan di dalam Yesaya 60 ayat 1 dan yang kedua. Di sana dikatakan, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dalam kegelapan kehidupan yang kita alami pada saat sekarang ini, karena semua problema kehidupan itu membuat perspektif kehidupan, pandangan kehidupan, arah kehidupan kita menjadi tidak begitu jelas. Hanya di dalam terang Kristus yang telah datang dalam peristiwa Natal inilah kita diberi wawasan yang begitu luas, arah kehidupan yang begitu jelas, karena Kristus sang terang sejati telah tinggal dalam kehidupan kita. Seperti Yusuf dan Maria ketika menerima tugas kelahiran Yesus dalam keluarganya, tentu stres, tentu frustrasi, pikirannya gelap, tidak bisa berpikir. Tetapi karena sang terang itu ada di dalam dirinya, sang terang itu ada di dalam jiwanya, dia bisa melangkah, mendapatkan perspektif baru dalam kehidupan, sehingga dia dapat menjalani itu semua bersama-sama dengan sang terang yang sejati. Saudaraku sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di tengah-tengah kita merayakan Natal pada saat ini, mari biarlah terang yang sejati di dalam Yesus Kristus sungguh menguasai dalam kehidupan kita, menerangi pikiran kita, menerangi emosi kita, menerangi pikiran kita, menerangi keputusan-keputusan kehidupan kita, menerangi segala tindakan dan perbuatan kita, menerangi percakapan kita, menerangi semua langkah hidup yang kita buat dalam kehidupan kita. Sehingga di dalam terang Tuhan, kita dimampukan untuk tetap berdiri kokoh seperti pohon Natal pada saat ini. Pohon bagi semua bangsa, pohon bagi semua masyarakat, sehingga kita juga dapat menjadi terang, manfaat bagi semua bangsa. Itulah Natal. Natal tidak hanya kita rasakan bagi diri kita masing-masing, tetapi Natal adalah saat di mana kita bisa menyaksikan sang terang itu bagi semua bangsa, sehingga mereka bisa melihat akan kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita. Saudaraku, selamat Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terang Kristus telah datang ke dalam dunia untuk menyingkap kegelapan dunia.
Mari bersama-sama kita nyalakan lilin Natal, lilin di dalam hati kita masing-masing, dengan keyakinan kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara sekalian yang terkasih, seperti orang Majus yang menyambut kedatangan Tuhan dengan membawa emas, kemenyan, dan mur, mari kita bersama-sama merayakan kelahiran Yesus pada saat ini dengan kita mempersembahkan yang terbaik bagi kemuliaan namanya. Kita akan mempersembahkan persembahan dengan iringan pujian Gita Sorga Bergema.
surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermakluman kabar lahir Kristus Sang ajaib. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Yang di surga disembah, Kristus Raja yang datang, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dikenal, firman Allah yang tetap, dalam hati yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Saudaraku, mari kita bersama-sama masuk dalam doa persembahan dan juga doa syafaat yang kita tutup dengan doa Bapa kami yang kita ucapkan bersama. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk peristiwa Natal pada saat ini, di mana Natal ini mengingatkan kami agar kami menjadi pohon terang, pohon yang kuat, berdiri teguh, kokoh, meskipun ada badai kehidupan yang melanda dalam kehidupan kami, tetapi kami tetap bersinar, sehingga kami dapat menjadi saksi bagi kelahiran Tuhan yang menerangi. Dalam berbagai kehidupan, kiranya terang Tuhan yang menerangi, mendasari dalam setiap langkah kehidupan kami, supaya langkah kehidupan kami menjadi langkah yang benar, langkah yang berkenan di hadapan Tuhan. Pada saat ini kami menaikkan syukur untuk berkat-Mu yang kami wujudkan dengan kami menghimpun persembahan syukur. Kiranya Tuhan memberkati supaya persembahan syukur ini menjadi alat untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Berbagai persembahan yang terhimpun, baik persembahan minggu, persembahan syukur, persembahan bulanan, persembahan pembangunan, dan persembahan-persembahan yang lain, Tuhan berkati supaya menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Di hari Natal ini kami berdoa, kiranya damai Natal tinggal tetap dalam hati kami. Kegelapan dunia tidak pernah menghancurkan, tapi kami tetap menjadi terang dan mengalahkan kegelapan. Kegelapan karena sakit penyakit, kegelapan karena beban ekonomi, kegelapan karena beratnya tantangan dunia kerja, kegelapan karena kesulitan dalam menuntut ilmu, kegelapan karena kebimbangan, ketakutan di tengah-tengah pandemi, dan kegelapan di tengah-tengah pergolakan masyarakat dan dinamikanya. Kami tetap menyerahkan semua di dalam berkat dan anugerah-Mu. Berkatilah seluruh keluarga, warga GKJW Jemaat Sidoarjo, dimanapun berada, Tuhan tetap memelihara dengan cinta dan kasih-Mu. Doa syafaat ini kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam kehidupan kita dengan keyakinan yang demikian. Ya Allah, sumber segala kasih karunia, lihatlah kami, umat-Mu, dengan segala keberdosaan kami. Kami mengaku dan sadar bahwa jika kami berjalan sendiri, maka kami tidak akan mampu. Tetapi kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau membimbing kami dan masih berkenan kepada kami. Segala hormat, puji dan kemuliaan hanya bagi Allah Sang Raja. Sekarang kami yakin, karena Tuhan telah hadir dalam hidup kami, maka kami akan mendapatkan berkat-Mu. Berkatilah setiap anak-anak-Mu yang berada di tempat ini. Bimbinglah kami menurut kehendak-Mu, sehingga kami tahu aturan yang benar seperti yang Engkau berikan kepada kami. Segala hormat, puji, dan kemuliaan hanya bagi Allah Sang Raja. Terimalah kami, ya Tuhan, Allah kami dalam kerajaan-Mu, sehingga kami dapat tinggal bersama-sama dengan Engkau dalam kehidupan dunia yang kekal, sebagaimana yang telah Engkau janjikan bagi kami. Amin. Dancing to the snow in the one horse open sleigh. All the field we go, laughing all the way. Bells on bobtails ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing this sleighing song tonight. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Terimalah berkat yang disampaikan hamba-Nya. Sukacita Natal, damai Natal, terang Natal, dan perutusan Natal yang bersumber dari Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya turun atas saudara-saudara sekalian, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima
Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Saya atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Sidoarjo mengucapkan selamat merayakan Natal tahun 2020 bagi umat Kristen di wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya, dan lebih khusus pada warga jemaat GKJW Sidoarjo. Melalui perayaan Natal ini, mari kembali kita perkuat empati kita pada sesama, cinta kepada sesama, dan bersama-sama membangun kemajuan masyarakat atas ajaran dan nilai-nilai agama. Setiap agama tentu mengajarkan kasih sayang, mengajarkan perdamaian, mengajarkan kebaikan. Dalam perayaan Natal ini, saya atas nama Forum Kerukunan Umat Beragama mengajak umat Kristiani bersama-sama membangun kemajuan di wilayah Kabupaten Sidoarjo dengan kasih sayang, dengan solidaritas, empati. Khususnya kita semua sekarang sedang menghadapi pandemi COVID. Pandemi COVID ini harus kita sikapi bersama-sama sebagai masalah bersama yang kita hadapi. Tidak hanya satu kelompok saja, tidak hanya satu umat saja, tapi ini adalah masalah kita bersama, masyarakat dan pemerintah. Tentunya jika masyarakat bersama-sama dengan pemerintah satu arah di dalam usaha-usaha pencegahan COVID ini, insya Allah pandemi COVID ini dan dampaknya bisa cepat kita melalui masalah ini bersama-sama. Selamat merayakan Natal bagi umat Kristiani. Semoga damai sejahtera senantiasa tercurah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua.